Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancak letaknya negari Piladang, masuk kecamatan Nakabeluru. Mangko Talambe kami datang jalan Balubang Bakeh lalu. Itulah bertahun-tahun sejak Gubernur Pak Irwan dulu sampai kini Balubangnya. Mudah-mudahan terpilih pemimpin yang baru, anggota DPRD yang baru yang akan membawa dana ke negeri kita ini, maka jalan kita akan mulus. Jadi kaum muslimin pitaru hambonan pertamu karena kita kabarale gadang jannado nantak satu memilih. Ada orang yang masih dangkal pengalamannya, memilih ndak memilih nasib awak itu je. Ini suatu pikiran yang salah. Kenapa banyak orang kafir sekarang di DPR RI? Karena bapak-bapak orang Islam banyak nantak memilih. Itu bahayanya. Maka besok nan lumpuh datang bairi, nan lumpuh datang badukuang, nan buto datang bairi. Dari biki kita lah turun dari lurah jalan mendaki, jauh tiba dakek lah datang. Jangan tidak ada kita yang tidak hadir di TPS. Berikan suara. Saya dengar banyak di negeri kita ini, di Sumatera Barat, sampai ada 40% yang tidak datang. Ya kan? Kalau ambo tidak pernah itu bapak-bapak ibu-ibu, walaupun ambo tidak orang politik, saya tetap ikut memilih. Itu pitaruh 6 pertamu tu. Lain terangkan ibu-ibu kecil tentu. Jangan dojo pandapek na mode tadi tu. Kita hadir. Kalau tidak pindah dari Indonesia, kok ndak satu milih. Ya kan? Pindah ke Sydney, Australia. Di sinan awak barana kalamonyo, tinggal sinan lah permanen jadi warga Australia, tapi kita ndak boleh satu memilih. Kalau boleh satu kita memilih bisa lo awak jadi presiden sinan. Itu nananya takwiyat. Jadi barana lama awak tinggal di Australia, boleh berkubur sinan, boleh berbini je orang sinan. Ketika pemilu awak ndak satu. Itu peraturannya sinan. Ana mari embo sinannya ada ambatannya tanya embo ke orang ada pe. Nanti ada pe selama sinan cik bini saja. Ya kan? Pengetahuan banyak dah. Tapi alhamdulillah. Dan kita hormati Ketua MUI Negari Sagualaban, dan kita hormati Bapak Kua kalau datang, dan kita hormati Bapak yang mewakili Wali Negari. Jangan wali kota yang datang, Wali Negari sini datang. Itu Bapak. Karena ada kalau ada halangan tu aja. Iya kan? Ini jadi halangan orang kau tidak datang bermacam tidak boleh awak berbuat sangko. Ada orang duduk sesonta menengah wirid gua nyelapai lah. Kiranya baru nikah bininya menelepon. Ini apa-apa hanya pai, ya kan? Jadi tidak tentu dah problem orang sorang-sorang. Yang sekarang yang datang ini tidak ada problemnya.
Dia datang menuju Masjid Nurul Yakin Muhammadiyah ini dalam rangka menghubungkan silaturahim, membina ukhuwah Islamiyah, dan saling mengunjungi antara jamaah masjid yang satu dengan masjid yang lain. Bersilaturahmi orang BKMT, orang BMT, orang Wirid Yasin, ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah, kapalo julo-julo, sadonyo bakumpu kini siko. Nama nang kapalo julo, cununjuk. Semuanya dinominasi oleh ibu-ibu. Akini ambo batanyo ke ibu-ibu. Ya kan? Kan banyak jamaah ibu-ibu dari pak-pak wah. Alai tahu ibu sebabnya? Bukan ibu lebih saleh dari kami? Karena perempuan ini sekarang dengan laki-laki sudah 1:8. Kama dicari lakinya nan tujuh alai. Tunggunya minta cara jo ke suami, makonyo ketua MUI membuat judul kaji awak kini, ya kan, membina rumah tangga bahagia. Karena di sanalah berawal bagaimana Indonesia ini ke depan ditentukan oleh akhlak orang semenjak dari berumah tangga. Kalau sudah banyak namanya masyarakat. Kalau sudah terkumpul ada presiden namanya negara. Itu berjuta-juta penduduknya. Kalau baduo sewak di rumah tangga catu alua, ajan satu lo jadi pemimpin. Suami istri saya tidak bisa rukun. Jangan diharap kita memimpin yang lebih besar dari itu. Ya, nan kita hormati Bapak anggota DPRD yang hadir pada siang ini, pada sore ini, dari partai apapun yang datang. Kita hormati semuanya karena beliaulah wakil-wakil kita untuk memperjuangkan bagaimana kesejahteraan negeri kita ini. Mudah-mudahan Bapak anggota DPRD sehat-sehat saja kasadonya. Kemudian nan kita hormati beliau Datuk Pangeran Nan Putih. Kalau ikut nama bicara ko ayahnya Datuk Marajo Batungke Ameh. Tadi nyo patamukan de Allah jo Datuk Marajo Nan Basi Sungui Ameh. Itu di Bukit Gombak tua. Ambo calik sesungguhnya itu lah putih sadonya, ya kan? Ya kan? Ambo labara disabui orang, ditulihan orang di masa saja Datuk Marajo Batungke Ameh. Ndak pernah orang melihat tungke ambo tu. Karena itu sekadar kalau batungke Ameh tu mau pai wirid banyak nanilang dari nandape jadinya. Nyagi honor 1.500.000 orang. Atungke go hilang aragonyo baratus juta kalau tungke tu sepanjang gua. Itu ada gak 1 kilo lebih amehnya, gak 3 kilo lah. Hanya empuk orang. Tu gak pernah ambo bau. Nang keduanya ndak ada dah. Ini bapak. Hanya sekadar gala. Ada gala orang Datuk Rajo Intan kerajo mojek. Tu menerima upah ambil sawit di Riau tu. Agala Datuk Rajo Intan. Ada gala orang Datuk Rajo di langit naik pesawat setakui. Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Apa kabagala Datuk Rajo? Di langit. Mungkin saja salah satu kaum muslimin disabui Ameh itu di belakangnya. Ameh ku kan suku orang. Itulah logam nan paling mul. Banyak logam ko, ada tembago, ada kuniangan, ada basi, ada stainless steel nan paling mahal tu. Ameh namanya logam mulia. Itu bapak-bapak. Jadi galambo ko Datuk Marajo Golden Stick. Datuk Marajo nan Batungke Ameh. Kalau namo kete ustaz sia buyong salah. Karena telingo kete salah. Apakah lo nang kida ke? Muju saja mbok ketika nikah dulu buat mau panjang nak nampak dek bu dah. Ketika buat kalau di pendekan
Inyo lah beranak 5 baru nampak dia. Ya kan, kok tahu dan udah ketek telinga ko dulu sewala nak ambuh dia kata. Tu halal lah tolonsong anak lah 5. Kan? Diterima senang ketek telinga ko lah. Akhirnya dah ulu lah dia meninggal. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Tabuh di gua tigo badan baganjue babalik pulang ke tampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Lah wadarun na ye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek 5 langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau, tibo di surau dibujukan mairiang salat ampe takdir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pekuburan, tagolek di liang lahat tanah sebingkah bapakalang, mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah panimbunan tatagak mejan nan duo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca pengabisan, kubur tertimbun orang pai. Ya betul? Coba ulang balik. Ulanglah balik nanti sabu itu. Ibu-ibu mau ulang saja leh tu dan sampai mau ulang saya tidak bisa. Oh panjang mana ada ngas tadi jalan lok tak dari Padang Ustaz awak lalok tu tidak terhati lagai lo tu jalan buru lo kemari iya kan jalan lok tak bamang ko kalam selempu kelekang ko sengaja padaman. Oh kalau ndak apa jatuh anu. Ayo biarlah. Tapi ibu-ibu ko deknya orang taat walaupun dekik nang kalamnya rancak yo. Ya Allah ya Tuhan. Masuk ala ibu-ibu nan datang ko ke dalam surga ya Allah. Amin. Terimalah amalnya ya Allah. Amin. Dan marando dapat laki ya Allah. Dan jadikanlah dia orang-orang salehah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi karena judulnya tadilah ditentukan, ya kan? Karena kita bertahap. Apa tahapnya? Sama jo naik janjang. Kalau kita pijaan kaki awak di anak janjang nan pertama, langsung sekaki nan celai melompek ke anak janjang nan kampek. Resikonya bisa karampang Sarawak cabiak. Begitulah dalam hidup ini. Ya kan? Dari bawah kita mendaki, dari bukit kita menurun. Dimulai ada orang yang mengatakan, malah kecil orang kan nikah dia, ya kan? Bisa ndak ambo mencari calon nan basa dio inyo mulai duit dari nol? Cek nak adik kau do cari orang produksi nang kerja di Pertamina di pompa bensin tu aja. Tu dari nolnya mulai tu. Jadi kalau kau mencari bini nan basa dio duit dari nol, cari anak nang kerja di SPBU. Lain terangah di kalian nemu jam tu. Tu dari nolnya mulai tu. Malahnya kita tahu pak, kau dari nol pak. Banyak cewek kerja sini. Ya kan? Tu bahasa dia mulai duit dari no. Di dalam Al-Quran, suami istri ini dimasukkan oleh Allah sesuatu yang hidup berpasangan. Bacalah surat Yasin di rumah nanti. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ibu-ibu wirid Yasin yang banyak apal surat Yasin, itu ayat yang keberapa? Tadi disabuin de ketua Muna wirid Yasin. Ayat nan mau baca tu mau tanyuan ayat nang kabara. Kau penipuan wirid Yasin. Ayat yang ke-36 apal ayatnya itu. Tiru anak ibu sia Ustaz Hadi Hidayat. Itu di malataknya ayat bara di barinan ke bara, pabilo turunnya di ma turunnya, ya kan? Itu kaum muslimin dia hafal semua.
Ada awak surah Yasin itu saja tandoi, iya kan? Nah. Kemudian ada dalam surat Yasin itu lagi, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat berapa? Di surah Al-Baqarah ada tu. Surah Yasin ada lah. Ayat berapa? Ayolah percuma wirid Yasin. Jadi nanti tadi ayat 36. Apa artinya? Setiap sesuatu yang akibatnya sangat besar di dalam hidup, ya kan, dan akan mendatangi keberkahan, dan itu luar biasa, maka Allah mendahului dengan memuji dirinya. Ketika Allah melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj untuk Rasulullah, dimulai dengan memuji namanya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Sebab peristiwa itu luar biasa. Sebab dengan logika tidak terima jo logika. 5 jam sampai berjalan ke langit yang ketujuh, sabalun hari siang tiba lo menjelang subuh balik. Berapa jam tu? Antara 6 je 7 jam. Ambo seno wirid diundang orang ke Peranap Indragiri Ulu tu 9 jam bu. Ikut dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh. Balik lo balik tiba jam hari ke subuh. Apa itu? Itu makanya mulai dari Allah jangan subhanalladzi, karena Nabi itu tidak berjalan sendiri, diperjalankan oleh kita ini bersuami istri, berpasangan, dimulai pula oleh Allah dengan subhanalladzi. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini berpasangan. Termasuk kita manusia, pasangan kita siapa? Ibu-ibu siapa pasangannya? Ya, laki-laki. Tapi memasangnya bagaimana? Harus nikah. Ya kan? Jadi kalau orang cinta sejenis itu menyalahi aturan Allah yang paling maha suci tadi. Maka yang perempuan mencintai perempuan disebut lesbian. Laki-laki mencintai laki-laki namanya homoseks. Secara keseluruhan disebut gay. Ya kan? LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini dia menyalahi surat Yasin ayat 36 tadi. Cobalah dengan logika, kalau padusi nikah jo padusi pabilo kadape anak. Lai terang ada bu tu. Cari laki nan laki lah, jangan padusi. Dosonya sangat gadang, pado bazina gadang LGBT tu. Tapi kalau LGBT nak ada, itu apa arti LGBT? Laki gapuk, bini tinggi. Itu LGBT. Tapi kalau LGBT jangan. Jadi sunnatullahnya laki-laki itu pasangannya perempuan. Karena begitu, orang yang menikah laki-laki dan perempuan dengan izin Allah, ya kan, itu akan melahirkan anak. Tapi ada je cik-cik nyuji di Allah ndak dapat anak. Ada lo nang ganji. Kemudian nyo damai, lalu mau boleh tahun nikah indak beranak. Damai nyo karyawan kami, Pak. Iya kan? Badamai nyo carai selo-elo. Kemudian nan perusi ndak menuntut gaji suaminya. Jadi gaji itu diambil dari suaminya walaupun carai. Tapi oto rumah untuk istri. Suaminya kau bini dulu. Sudah cara itu. Dapat dia gadis yang telah berumur ketika itu lebih dari 40 tahun. Tapi takdir Allah beranak juga gadis tu. Tak tanggung bangganya pak tu dah buya. Indah ambo nande unah do buya. Ndak ambo na mandu do buya. Istri ambo na lamo nampaknya. Ambo lah dapat jadi bangga nanya dek lah dapat anak. Tentu nan salah istrinya na lamo tu katanya. Ado lo orang kematian bini. Nyo nikahi jando apa ko dapat
anak. Jadi gennya yang tidak bertemu. Jadi kalau kita adonan tak malayan tu binilah, jangan saling menyalahan. Udah nan diunah, kau nan mandu, jangan tukar sepasangan damai saya. Uji je itu. Iya kan? Pada awak batang kau dah nan tak bisa beranak, bibit udah kosong. Jangan begitu. Tu maino namanya. Cara saya elok lah sampai dah lelaki jana lain. Ya teman saya itu begitu. Ya kan? Sekarang istri yang dituduh mandul itu kiranya melahirkan. Jadi nanti bertamu tu gennya. Ya kan? Tidak ditakdirkan Allah sama menukar pasangan dengan halal, akhirnya kedua dapat anak. Namun itu semuanya laki-laki dan perempuan. Ya kan? Jam biko ndak mau bini beranak ditukar bini laki-laki jan. Sama jonan tadi ya, Pak. Di kampung ambo panak Jawi namanya tu. Menga? Pajatu panak Jawi mac. Tu. Nyo suko je orang jantan daripada orang perusi. Jadi pernikahan laki-laki dan perempuan, pasangan laki-laki dan perempuan itu disebut oleh Allah untuk dirinya, karena itu yang diciptakannya, dipujinya dirinya. Jadi apa ibu nalah menikah, kok ba'a cobaan idui. Kami jo ibu dulu bapak-bapak ibu-ibu nikah tahun 78, ya kan? Sampai tahun 83 tu bau tang saya dilapau. Bau itu gaji ketek ndak sam. Awak kan ingin berhemat ketika gajian, ya kan? Di julo-juloan 10.000. Kalau kini ambo ndak mau lah julo tu lah. Berjulo-julo tu artinya awak berutang. Awak sudah menerima tu dipikiran lebar orang nak nikui julo tadi. Jadi rancak awak menabuang ameh semiang-semiang saya di rumah awak pada ikut julo, awak tak terlibat utang. Nah, ada orang ni mau julo, kalau sudahnya terima, yo kadang menerima 3 juta, hanya pindah tengah malam nyoto jika baru, nak tentu ke malamnya. Orang kadang dosa tu, tu melarian jadi menyimpan pitih ndak usah julo. Kalau ada kepala julo, jenis tujuh kerajo le. Iya kan? Ini tujuh kerajo le. Simpan sepiti seketik-seketik di rumah awak. Dapat kembali ameh semiang, orang dulu kan semiang namanya. Tabuan setarui. Ameh tu. Daripada baju julo. Awak lah menerima, awak mati, orang tak mau merelahan, anak-anak tak mau membaik. Kan ya awak dalam kubur. Lai tenang ada ibu tu. Lebih-lebih yang kepala julo berhenti lah gereja itu lah. Kepala wirid Yasin salah. Kepala wirid BKMT, ibu-ibu Aisyah salah. Jangan jadi ibu-ibu kepala julo. Ciri-cirinya Ustaz, ibu-ibu kepala julo nak ada baju seragam. Acoknya besar lepis tu bercabi dilutui. Ya kan? Tu bajunya baju kaos sampi. Dado gadang. Atau selendang meliliang kali abu bageraan mabawa pena cik buku cik turun naik rumah orang saya menyebut piti. Dari kesannya saya tidak rancak. Rancak ibu-ibu serupa gini kata. Iya kan? Jadi tobat lalai jadi kepala julo-julo. Banyak kerajaan nalain dari itu. Pokoknya kita hijrah kepada yang tidak beresiko dengan agama. Hijrah kita ke sana. Di dalam masjid memang tak ada. Di luar tentu perangai ibu-ibu ke dah. Ambo tahu tu tak perlu dah ditarangan tu. Kalau dalam masjid memang tak ada. Ya kan? Kau malah keluar kau itu nama kecian. Antisipasi namanya. Memintih sebelum nanyui. Ingat sebelum karena menyilam sebelum tabanam. Asal di masjid di sekolah nak ada ya, tolak lama mau tahu tu. Kan? Ini ibu-ibu bapak-bapak. Jadi pernikahan adalah sesuatu ibadah terpanjang selama kita hidup berdua. Ambo bisa beribadah terpanjang kau sampai 42 tahun 3 bulan. Niat ambo kok lagi ke sampai 50 tahun kira ndak.
Nyo tinggal nambo di ibu kok. Kalau diganti itu bah sambuangnya ndak cukup ya 50 tahun tu. Nyo lah lain orangnya. Atu kan ndak mau ganti tu. Allah satu sampai 22 tahun 3 asalamu tu beribadah segitu tu. Jadi siapa tak mabini ya kan? Nanalun pernah mabini, ababini lah walaupun umur lah 50-an. Nyo kena dulu orang ndak mau nikah pak. Tidak dapat dia ibadah terpanjang selama hidup. Kenapa? Kenapa nikah itu ibadah? Benar, Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah ambo. Sianan berjalankan sunnah ambo, nyo beribadah. Laya do salat dan selama menikah waktunya. Tidak ada. Sakusuk-kusuk awak salat 2 balik rakaat atau sebalik rakaat malam jo salat witir. Itu lebih waktu ndak kata pakai sajam tu. Ya kan, ndak sampai sajam. Tapi kalau menikah, berapa kita diberi umur oleh Allah usia pernikahan? Ndak cara-cara dijago, menjago ndak cara itu bah. Ingat, anan diingat menikah membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah kekal untuk selama-lamanya. Walaupun cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah. Kenapa dibenci? Jangan dicari gara-gara akhirnya cerai. Ibu-ibu kira-kira nan menyaki anak ibu ke suami kok dikhianati kurang melanjut. Tidak, ya kan? Talambek pulang. Tidak, walaupun ambo tidak perusi, ambo lah tahu. Nan paling luko hati ibu dek suami ko, nyo berselingkuh. Itu sudah tu. Berarti yang halal yang diberikannya kepada kita, sudah itu dibawanya kepada yang haram. Baik ko nyo pulang lo balik, nyo pergaul lo awak balik. Baik ko dari mulut ke mulut, awak tahu jo. Nyo pidion dia orang. Ya kan? Awak tahu itu nampak dia mana. Lihat terangnya dapat tu. Jangan berselingkuh nak. Sadang saya bini di rumah tu lihat terangnya dapat tu. Kok ada orang kau mencelik bini orang titik selero, mencelik bini awak titik selemo. Bapak ini. Itu cinta yang salah. Yang betul itu melihat istri kita itu nanti titik selero. Jangan mencelik bini orang. Itu sudah iblis yang bersarang. Iya kan? Jadi jangan dibuat perangai-perangai, tabiat-tabiat yang menyebabkan kita cerai. Kami laki-laki betul loh bu. Kalau ibu nan berselingkuh je laki-laki lain, marana karancak ibu tu disuruh dek Nabi menceraian. Kalau lah nyuagihan auratnya ke laki-laki lain dek bini awak pak, barana karancaknya apa ceraian tu Nabi menyuruh. Kena dulu kawan kalau tebakan cik berandangnya kalau tidak usah nama Ustaz. Lain cuy itu ya bentuknya nya. Nah ini bapak, ikolah dayus namanya, dayus, ya kan? Pandi. Yo luko hati bu, jangan lay berselingkuh suami bu. Babini senyum secara halal tersinggung je ibu kan? Ambo tahu tu mah. Kalau minum madu sehat badan Ustaz. Pikuk di madu Ustaz. Di sini sakitnya, di sini. Tu ibu iriannya pantun leh. Kece udah ndak terluko hati ambo dah babini kok. Kasih sayang ambo dia ambil orang dah. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipik nan dak berubah konyo dah di dalam lah cahaya tio lagi. Nah ibu apa bini je tu? Kau jangan ilo bini je. Kau di Sago bini je. Di Kecamatan Gugu bini lo je. Di Padang Kandi bini lo je. Di Mungka bini lo je. Di Matingga bini je nan. Tu namanya laki-laki apa Kalau itu berumah tangga tak bisa jadi anggota DPR. Tak bisa percayalah. Mundur saja jadi caleg. Iya kan? Sebab semuanya berhasil itu dimulai di rumah tangga. Bu, ada anak-anak lah remajanya, ndak betahnya tinggal di rumah. Lah itu ibu saboknya. Ayahnya jo induknya bertangkap panjang
Iya kan? Itu. Tapi kalau ayah dan ibunya rukun, terlambat dia ke masjid, bapak salat di rumah, dia jadi imam, istri mengikut di belakang, rumah tangga itu aman, tentram dan bahagia, anak-anak betah di rumah. Karena ada public figure yang diharapkannya, bisa diharapkannya selamanya. Dan apalagi kalau menyebut menyesal. Kita kan manusia biasa, Bu. Ada kekilapan suami ko, ya kan? Jangan disebut menyesal. Menyesal dan nikah juga. Itu bukan sekedar berdosa, tapi menyalahkan Allah. Ketika kita menikah dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, mangko jadi nikah tu siapa menjodoh nawak secara batin? Allah. Ambo namo bini ambo rukmini oristawardi, menurut kehendak ambo engkau tu beristri dengan rukmini walaupun engkau tidak pernah berketahuan dake. Ambo bu kecil engkau mak ambo dulu bu las tangke ambo jadi karyawan biaya kami biaya dete di baso dan ke bini le biaya siapa bini yang ada kawan dan polwan jalena itembak noang weko. Nang kedua kampung no jauh di pesisir tu awak di baso na hari raya wang pulang ken dulu baru ke rumah den. Patua salah joden nak den cari nang bini anak mama ang. Ai kan hati ko amu saya. Tabayang dia bawa anak mama tu bu. Iya kan bibinya tipi Hasam Sauleh. Hidungnya coda suntungga. Sebab ambolah tahu je nya saja kete. Rambutnya gari tiang galak wapi ciang tu. Ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Apa itu sekejap ambo ke biaya. Bah kau ulang mencalik balik. Apabila orang terakhir mencalik anak mama tu tahun 73 je. Ambo ke nikah tu tahun 78 tahun nak suruh tu. Rupa yo tambah rancaknya. Di mambo tahunya inyolah dibawa dek bini mama ko jo ayah ambo ke Padang ke di sidang di kantor di indah ruang jolong masuk saja ke rumah kos ambo dulu nyopat cali ang giginya nanalui putih tak. Yo piciang galak ya kan mengecek sembo dalam hati yo lai mani macam. Sebab itu kecik ayah ambo ya kan bini itu sepadan nyawa Allah tu nak. Pi kalau rancak na bini dari awaknya keceknya pelet dia orang. Bantu keliru bini rancak lo guys. Kalau buruk na bini dari awak pak malu ambo beralek. Ini apa? Ya kan? Jadilah sepadan awak lah. Bacaronya calik bantu awak dicamin calik lo calon tu. Kalau ambo ite ambo malah mengecekan di sudah ambo nikah tu. Ambo nikah hari Kamis tanggal 4 balai April jam 9 pagi. Maharnya 500 rupiahnya. Tapi 500 rupiah tu dulu ada parfum baru namanya Topaz. Itu dipasang di harga sagua laban gua babaun ke mahe. Harumnya. Tapi walinya 500 rupiah itu mahar je. Iya kan? Ake cete embo di wang mirip Josimini gua di. Mirip wang nyonya. Kalau sudah tu tandanya mirip tu, ya kan? Bisa si cinta tu setang kudian. Dahulu ambo penonton pak, piti habis kuah menonton saya di bioskop. Tapi saja ambo babini, inyo saya ambo tonton siang malam. Ini ibu dan bapak-bapak, ada menonton. Atau mangko dikatuan ya Allah, kalau pikiran melayang-layang, hati nak sanang-sanang, acapek babini. Ya kan? Kalau awak bu bujang tetap pengenal awak ketika tu lain. Kok disalurkan nafsu biologis awak kan menggelora ketika muda tu. Dia terkena dapat ketika muda. Dah lah kayak gini kan. Tak siang tak malam tu dapat. Ya kan? Tapi kalau kita beristri tersalurkan secara halal dan benar dan kita tidak perlu cemas karena orang sudah tahu kita jalan tak menikah kita dibawa ke hotel tu awak cameh je lah kok nyotangkok di Satpol PP kok tanya di hotel sore ni susah kalau nantak punya awak dibawa lepas dengar dapat tu bini apa salah bawa dia mau dia jam bini orang
Atau menjaga rumah tangga bahagia, saling mencinta dan saling memelihara, saling menghargai. Kalau sudah berhasil kita di rumah tangga seperti ini, insya Allah akan berhasil lagi di tengah masyarakat. Ibu-ibu, bapak mungkin menyimak jadi TV, membaca di koran. Hati-hati ya tu. Pernah tertangkuk anggota DPR kau sama anggota DPR namparusi di hotel, menangkuk bininya. Ini. Alai pantas orang itu jadi anggota DPR tu. Alai pantas. Kalau ada orang perangai itu mundur salah nan jelek-jelek walaupun baliho lah banyak. Kalau perangai ndak beres yang satu lah jelek lah. Iya kan? Ambo dah layak tunggu sampai itu. Iya kan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Iya kan? Jadi dimulai dari yang di bawah. Yang di bawah. Yang paling bawah itu apa? Ya memimpin rumah tangga. Itu skop yang paling kecil. Tapi kalau tidak pandai, nyo amburadul. Baca rohnya Pak Ustaz. Kalau dapat bini apa mantiek bijak bercelelek di bibi, cop peluru Rambo saya munculnya kawak taratat cie dah lima balai dinyo. Ya kan? Jangan dilawan. Jangan lawan sanang saja. Ya, ndak dilawan masambah saja. Nah, because sore-sore de ikatan pernikahan ijab kabulnya sore kau pasti menyasa. Ya kan, walaupun awaknya tenjui dari belakang, awaknya datang lo sudah mandi, dah mauan sedanya dah. Lo telonsong semuncul kau dah tadi, udah nado lupa magi ada melanjo dah. Atau nyurui pungguan je minyak KPU lah. Kalau lah nyurui tu pinggang pungguan je minyak KPU, bawa lihat salah, bawa lihat tu di paguinya. Habis kau malam lelok lah lihat tu mah. Serupa ambo dapat anak 5 sudah tu. Kalau dilawan ibu tu dulu tak keputus sanyui dah. Tak keputus sanyui muncul berusi ke dah. Iya kan? Jadi awak triknya pak sabar saya. Kalau ada apa nak laba cucu berang-berang isteri tu kawak dukung cucu ke kalaman. Abu-abuannya tu. Guno cubada diladangkan kaganti baladang lado gunonyo cucu kakek dendangkan kapang ganti kakek kok tua mujual ya doang kau nak dojak sari nenek ang dan tinggal. Itu banyak pembujuk diri tu dah. Ibu-ibu itu pula kalau ada suami nan dapat temperamen ya, tinggi temperamennya, padas semaladonya siramnya iya, lambiak nasinya cempang kelaman, piriang nyopa cah munculnya ndak pakai rem kawak, iya kan? Apa kau itu sekecilnya aja dilawan. Apa lalamu meninggal ada, jangan udah baca jawab doso awak. Itu saya jawabnya jangan apa ang laginya. Amak kau je, amak pergi balik baru dah. Kok pulangnya beko membawa pasanan, membawa sampai pasan udah. Pandi kau, dah maaf ambo yo dah. Udah anggota DPR ambo latam SD senyo, ajailah ambo dah. Itu gunanya pendidikan udah tinggi dari ambo. Jangan dilawan. Gilo kau. Ni malang nak udah dapat bini gilo tu pak. Kalau dapat dia buat cara-caranya tu. Kau ada laki nampak merah. Jangan dilawan. Ya kan? Dipalurui sekeciknya tu. Kan tak kurui ke awak tu tak? Tak rugi ke awak? Akhirnya agak berfikir seorang. Ya Allah. Ternyata istri saya ini lapang hatinya. Ya Allah, saya yang salah. Ya Allah, ampunkan saya. Ya Allah, saya akan melindungi istri saya masa depan lagi. Akan saya kontrol mulut saya. Ya Allah, alangkah sabarnya. Tidak sia-sia engkau menjodohkan dia dengan saya. Ya Allah. Rupa istri punya. Ibu nan sabar tu murah meraih tiket ke surga. Tapi kalau ibu lawan, ya kan, lebih berbahaya dari melawan orang tua. Ya kan?
Karena setelah kita menikah, kalau memanggil ibu kita, memanggil suami kita dalam waktu yang sama, kata Nabi, layani panggilan suamimu dulu, minta maaf kepada ibumu. Setelah selesai urusan suamimu, baru engkau layani panggilan begitu. Anak-anak mbo ibu-ibu muda nambah umur 45 ke bawah tu anak mbo tu. Sebab anak mbo kadang kini umurnya 45 tu kan ada je bisa beranak lah tu. Ya kan? Nah, bisa aja tu. Orang dulu bangko sampai beranak tu amak mbo dulu lah umur 50 beranak. Sampai anak dia 9. Karena ndak ada bertahan-tahan. Ya kan? Jadi orang sadoi ndak ada jadi ayam. Ya kan? Orang kan takut kok banyak anak ndak jadi orang. Asal orangnya melayan orang lepaknya. Jadi orangnya nak tu. Ya kan? Jangan khawatir. Itu. Yang jelas kita bina rumah tangga sebaik-baiknya. Ya kan? Ibu-ibu muda amo sampean supaya bahagia berumah tangga. Hari Kamis hari Senin kan disuruh awak dek Nabi puasa sunat ba mengko puasa hari Senin tu ya Rasulullah. Karena hari Senin hari kelahiranku. Maka disunahkan puasa hari Senin. Tambah hari Kamis. Karena aku hijrah ke Madinah di hari Kamis. Tapi ibu-ibu muda kalau ingin puasa Senin Kamis, tanya engkau dah dulu. Dah, boleh hamba puasa Senin Kamis dah, lai puasa lah. Baru puasa. Minggu kedua tanya Allah balik. Kalau awak ndak bertanya, kiranya nyo pulang tengah hari. Hanya ingin dilayani siang tu. Awak puasa. Ya kan? Itu kesalnya. Lain tak dengar dia tu. Jadi puasa Senin Kamis minta izin ke laki dulu. Lainnya izinan baru kita puasa. Kalau orang muda kan biasa saja. Dia ingin bergaul dengan istrinya itu. Apakah siang, apa malam, tengah hari, pukul 10 pagi. Kalau ada kesempatan. Itu haknya. Itu hak halal. Tapi terhalang karena ibu berpuasa. Jangan. Begitu menghormati suami. Bapak-bapak betul pula pak, isteri awak kau sawana elok bapak. Apa kan taruh ibu yang kopi bu? Aku mendandamnya kopaknya gitu bau mancik lajak sari pak meninggal. Dah ada nang kasih ibu isteri awak tu jawab dosa lain kasih sayang Allah. Nampal yang sayang jawab Allah. Sesudah tu induk awak, ayah awak, isteri awak, anak awak. Ya kan? Ibu-ibu karena sayang kepada suami, saya tanya, pernah hendak ibu anak menangis tu dah, mungkin popoknya basah, jagolah dah sebentar, tukar popoknya, tukar geritonya. Pernah hendak ibu begitu ke suami ketika beranak ketek? Tidak ada, ibu saja. Begitu sayang kepada suaminya. Karena suaminya pekerja berat, besok akan mengendalikan mobil, besok akan membajak di sawah, besok akan mengambil sawit, besok akan menjalo ke laut, ke danau. Suaminya pekerja berat. Maka anak menangis itu tidak ada dia minta tolong kepada suaminya. Apa nang kerajokan tu apa boleh apa uji ya mbo isteri mbo kalau nyo jombo tu ala tibo nyeresek-resek tepak tangan. Ku indaknya ndak ke sawah ke ladang ya di rumah si isteri mbo tu dia luih tangan udah dari tangan den. Bamang ko sampai luih tangan laki-laki nan tak karajo ke sawah ke ladang daripada bininya. Ikan nan isteri mbo tu buklah di balian belinder. Nan pengiliang lado tu hanya jo batu je tu. Kami lado bagi liang jo batu ko dah cuba lado dah. Awak bisa lo zikir je. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau belinder bah kami iriannya capek tu. Ndak tahu irian di lidah awak zikir terus. Tapi kalau mengiliang lado je tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Lama lado bagi liang di tangan. Jadi dia acuk tangannya pada itu kasar dari koko
terkelubak kulit di ujung kuku ke. Kemudian ada retak-retak halus-halus. Kerana menyai bawang, menyai sayur segala macam, mempersiangi ikan, mempersiangi udang. Udang tu acuk tak cucuk tangan kalau mempersiangi memberasihan mabuk. Sebab si sungguhnya tak tajam. Itu nanti kerajaan dek bini awak taruh pak. Siangnya jadi pembantu, malam jadi nyonya. Nak ibu bapak tahu? Iya kan? Nah, ini kaum muslimin. Jadi bapak-bapak harus juga menghargai bagaimana istrinya. Jadi kecil istri ambo, tangan nuda lebih halus dari ambo. Kita kanak-kanak aja ambo sampai gini. Cuma ibu akhir-akhirnya ke meninggal ko, rumah kan batingke. Rumah batingke itu bukan kami banyak pitih, karena rumah itu rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Kemudian untuk menjamur kain tak ada di bawah. Ada tingkean seketik untuk menjamur kain. Dak kain lah sudah ambo cuci je mesin cuci, udah menjamuan kateh yo. Ndak talok di lutut goleh aja. Sebab badannya gapuk bangko gapuk nambo ko dah je ndak ada dia. Rancak gapuk tu lain, ndak ada nak pitih kecil orang wak berpitih jo, ambo iriannya pantun. Sekolah ke Parabe beli bareh ke Sirakut, biarlah kaji kurang dapat asal badan lai gapuk je. Iko kaji nak dapat awak kurui 2 kali rugi. Ternyata kepada beliau karena selalu bertambah daging itu lutut sakit, ndak tatalok demiku di leki sehingga lutut dia sakit. Ambo nak menjamuan kain taruh ke teh tu pak. Maaf ya pak, jo pakaian dalamnya ambo menjamuan. Mudah-mudahan dinilai oleh Allah amal saleh. Kau pak membiak lewat su untuk makan saja suruh je bini. Ai basuh tangan mah kau cuma ngangkang je. Ini bapak-bapak. Padusi ko kerajonya memang tak nampak do pak, tapi barik dari awak. Ada ndak jam istirahatnya seperti kita kerja di kantor? Dari 12:30 sampai 1:30. Nah, ada pak. Sudah mengiling lado, membersihkan laut. Sudah tu membasuh piring, anak balimo membuat sambal sekuali-sekuali. Sementara ko apa disuruh mode itu tu lah mati pak rumah jak sari. Tapi itulah hebatnya istri kita. Walaupun tulangnya lemah, kerjanya tidak terputus, kita dilayaninya siang malam. Entah dengan apa akan kita balas jasa istri ini. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak, tunggu kanak-kanak je nyawa biarlah mati tu. Ambo salah satu dibujuk Allah pak. Saja istri ambo meninggal, ambo acuk putar kepala saya dari rumah, diundang orang mengaji kan. Jadi yatim ndak ibu-ibu dah. Mencari jemaah rami serupa itu apa? Kalau manuang-manuang saya di rumah lah kurui ambo. Mungkin pinggang Sarawak lapang sudah sakit-sakit mati lah. Tapi tiok kamar mau pergi mengaji jamaah rami walaupun adonan sambil lalu. Nak ada memang orang Minang kepala yang santiang berjalan seorang nak dahulu berjalan berdua nak di tengah tak kurang nak di luar tempi nak di atas pandai menyambil sambil berdiang nasi masak sambil berkayuh biduk ilir sambil menuai bila lang dapet sambil menengah kaji matolah kan tuak lapeh kaji dah napik. Bu, oh anak-anak ambo nambah umur 45 ke bawah. Bahagia saya berumah tangga ya nak. Apa pernah mengaji diundang orang ke Pariaman? Itu nama undang pengadilan agama. Buya khutbah Jumaat resiko ya. Jarak waktu salat wirid di kantor aja khutbah Jumaat kebanyak jamnya tu. Mengambo nyoba ambo ke pengadilan mencari orang di sidang. Di sidang minta siana banyak minta cara itu ibu ikolah nan badare ya matu ambo. Padusi yang keterlaluan dia memang ASN aparatur sipil negara pegawai negeri adonlah jadi kabak adon jadi kadinas tapi suaminya tidak kerja sebagai PNS tidak di perusahaan nyo pandang enteng saya kemudian ujung-ujungnya minta
carai. Iko haram membau ni serugun ti. Kalau alasannya ndak alasan syar'i, bergetar aras di atas. Kenapa engkau bergetar aras? Karena perempuan yang sombong, dia pegawai negeri, dia guru, dia dosen, suaminya ndak pegawai negeri, dia minta cerai. Jangan biarkan dia nanti di akhirat mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam. Lihat ada anak-anak mbok tu, kalian nan guru pegawai negeri, suami kalian membeca, ya kan? Jangan minta cerai kayaknya ndak. Rancak juga kacang bajunjuang nak. Carilah kacang nak bajunjuang manjala se di teteh tanah. Nyo pijak di kambing, nyo pijak di ayam, nyo ambil di orang. Pi kalau bajunjuang nyo panjek di kacang tu junjuang. Teratur ndak buahnya. Dan kita diakui oleh orang. Kalau kita ndak balaki, acok keluar malam tu bibi di sirahan, abu di pirangan. Baju diketatkan pakai sarawale lepis ni ko paja ko yo baja so ndak balaki manggata setiap malam. Namo awak bu. Tapi kalau ada suami, kita berjalan berdua dengannya, kita sebelah kiri dia sebelah kanan, ya kan? Kemudian tangan kita begini. Orang lain apa aja ikut gembira, ndek bahagia anak ibu tujuan suaminya. Tangannya babimbiangan. Apakah itu mengulang cinta yang tertunda atau kita masih kasmaran? Terserah penilaian orang. Kita bahagia punya suami. Lain tak dengar kalian tu. Itu negeri jangan kecik dan tu kecik ayah nak lagai ko. Ko cara-cara temilang salah serupa mbok. Ko mati laki tu ke bagi cewek. Kalau dapat gantinya ganti balik. Buya bang kau nak ganti itu. Ya kan? Kalau secara layu kan sehat ambo kan. Tapi orang umur 71 kolah layu zadonyo, ndak perlu diganti lah. Jangan layu kulit kan dua gigi lah gugu, uban lah bata buah makanan lah bubu. Akhirnya ndak lama lah masuk. Ko iyo nyampang ditukar nan sepadan awak tu orang berumur 60-an tu 8 tahun nombor darinya, iya kan? Orang perusi umur 60-an gua lawannya lu duduk nama unjua sembayang di kursi, kolesterol tinggi tu butuh katara, iya kan? Nah, anak mana ke diurus? Kok babi ni ambo jalan gak mudo sampai 8 sampai 5 kan bisa aja beranak tu. Ambo tu bersemangat nak dapat bini mudo mengandungnya. Alu lain nak le mau mati. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ala tinggal saya nak yatim. Rancak modeko kini sel. Nan kambo apokan ibu-ibu muda jangan bercerai dengan suami. Tapi kalau Allah yang memisahkan arwah kita yang telah dicabut, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setiap kita bersedekah, sedekah untuk awak cik, niat untuk isteri awak yang meninggal. Kok suami nan meninggal diniakan untuk suami. Tapi yang mau cari bapak ibu, orang meninggal pasangan hidup kok. Kalau suami nak meninggal bininya, tuacok laki-laki ko capeknya ganti. Lebih-lebih kalau nya muda. Iya kan? Tapi kalau padusi nak meninggal, walaupun nya muda baru, umurnya baru ampe 10, tapi anaknya lah 5, tu seharinya nang kemenukanya. Nyo tawarkan dek mamaknya piye. Kau kan masih muda, banyak je orang nang kan hati ke kau. Balaki balik, yo indak doma anak dia 5. Yo kok lai sayang apa tirihnya. Dia ambo muda baru kok bertambah lo anak. Anak bertambah apa kok ndak sayang kan anak ambo na lama. Ambo nak kan membuat perangai doma. Banyak produksi benda itu. Iya kan? Tapi kalau laki-laki, iya kan? Ndak. Alun tumbuh rumput di kuburannya kan hanyalah ini le. Malah ada sengaja siram. Tiap pagi nya menyiram kubur. Sebabnya ya kan anang kecil jemaah
Dek sayang nampak ko je bininya lah tengah 2 tahunnya siram je kubur je. Orang tak tahu dah. Kiranya berjanji je bininya kalau adinda memang meninggal, kapan abang boleh menukar isteri yang baru pengganti adinda? Kalaulah tumbuh rumput di kubur kodan, tungkonyo siram tiap pagi terus. Kan? Nak capek rumput ting. Jadi nan sabana sayang kawak tu sia sebenarnya Allah. Jadi kalau ditanya ibu-ibu walaupun sangat bahagia suami isteri, ya kan, tetap mempertahankan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau ditanya orang, jangan salah menyebutkan, Bu, yo mana cinta ibu ke suami ibu jo ke Allah. Banyak orang menjawab nak nyepikian cinta mbok ke Allah lah. Kok yo lain apa ada? Memedo kau tak terbukti. Kalau suami magi piti 100 hati kadang, nyagi 50 hati ketek. Sebenarnya mangko 50 hari itu takdir Allah. Karena ada kemanakannya kecelakaan di jalan lah nyagi 50 untuk membantu di rumah sakit. Jadi takdir Allah. Kalau kita marah berarti kita membantah Allah. Tidak terbukti kita cinta kepada Allah daripada suami. Nah, jadi ibu-ibu kalau ditanya aja weknya narancak, Bu, ibu manan sabih sayang ke suami ibu juga Allah. Jawabannya yang hampir-hampir betul ya, mungkin betul bananda. Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada suami saya. Kalau bapak-bapak ditanya, Pak, apa manan sayang ke Allah jo istri ya Pak? Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada istri saya. Itulah redaksi yang rasanya hampir-hampir tepat. Kalaulah lebih ke Allah, tidak kurang ke istri je suami awak, kalau rancak tu. Sedang tapik pasang bola pukul 2 matahari tu. Ya kan? Di tengah mana tulang punggung. Kita meletakkan sesuatunya tidak terlalu salah lagi. Ya kan? Kalau rumah tangga ini sudah bahagia, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa faktor penunjang yang lain? Kata Nabi, ya kan, tugas suami, supaya rumah tangga bahagia, kok, tugas suami lah penunjangnya selain dan dalam botarangan tadi. Anta ta'amaha idza ta'imta. Itu kewajiban kita, Pak. Kalau dia mau tak boleh nyala meninggal. Apa? Memberi makan istri, ya kan, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampu suami awak taruh magi piti untuk membuat sambal na lomak, ya alhamdulillah. Kalau pencariannya seret, ya kan, nan bisanya membeli lawak kari yang ketek-ketek tu dibuat semelado bawa dia giha asam tu dipagatok pario mata jorimbang mata, alhamdulillah ndak ada kolesterol. Ya kan? Makanannya sehat, harganya tidak mahal. Suatu saat mampunya singgah di pongek situ je. Kemudian nyawali cuadak na lunak tu. Yawana hebat orang pekumbuh kau. Cuadak tu kalau jatuh dari atas balubang tanah di bawahnya. Tapi di orang pekumbuh lunak cuadak tu. Resepnya tu, Bu. Oh dia buih ya. Jual dia buih tu. Ia jual pi itulah tak ulang mau dia. Zatnya untuk mencapai lunak. Ada mungkin ya, Bu? Ada enggak teori-teori tertentu? Ya kan? Tapi ndak ada cubadak nantak bagatah antah kok pandan nan baduri. Ndak ada kita nantak salah Allah Nabi. Jadi kalau salah ibu ke suami minta maafkan ambo yoda. Kalau kini lebih-lebih ibu nalah tuo suami duit yo. Kalau lo minta maaf tadi, maafkan ambo yoda. Pak itu lo. Ambo itu Pak. Lalu maafkan udah yo Bu. Yo ambo kita tahu lo dia dah ya. Bagi maaf. Mula lo je cucu mau ketelek nyo ni bawah. Mungkin kalau mudo kicik orang pisah ranjang. Dah ada. Kami hanya bermaaf-maafan saja lagi. Itu sudah lebih kurang 5 tahun. Nah,
2 tahunnya ke meninggal itulah dah lain naraso badan denda. Mungkin denda ulu je dari udah kau maafkan den yo. Kurang tinggi itu kan badan sih ke badannya. Sebenarnya dek tinggal hurufnya celai, aden tu asalnya dari denai. Kalau denai kerencak. Kamada denai ambo ke pasar, denai kapa? Kapasanya kan indah kau batuk bailangan ayahnya tinggal den atau berpanjang lo den nama nolongnya tu macam kan itu jadi lain bunyinya lah. Kalau suami yang merasa bersalah walaupun kita pimpinan rumah tangga jangan gengsi minta maaf kepada ibu. Awak nak tahu angok awak kado. Kini kita kan sehat sadonya kan tak bu? Ya kan? Kalau sehat. Bisa tak? Amun tak mengandai kok. Tapi sebagai contoh. Bisa tak? Sudah kita mengaji kok. Awak lah pulang ke rumah awak seorang. Ya kan? Kemudian ada yang meninggal mendadak. Deal. Nyopan yang dibawa dia anaknya ke rumah sakit. Kira pecah pembuluh ada darah. Hanya umuman dia bukan semurun saja Nurul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah seorang dari jemaah kita yang sangat antusias dan kusuk tadi mendengar pengajian Ustaz Ristawardi di Masjid Nurul Yakin Muhammadiyah. Beliau malang tak bisa ditolak, mujuan tak dapat diraya, paniang dibawa dia anaknya ke puskesmas, kira pecah pembuluh darah, tak pandai mengecek. Diperiksa selanjutnya oleh dokter, tidak ada lagi. Sekarang mayat sudah terbujur di rumah duka, sudah salat isya beko bahasa moa pai takziah. Tu ibu siapa meninggal, siapa meninggal. Kecek jemaah nan basanda di dinding mendengar kaji itu aja. Apa-apa nama sanda jangan takut lah. Itu contoh. Bisa tak? Bisa. Karena Allah tidak mengasih tahu biar kita sehat. Kalau ajal sampai bisa meninggal. Untuk itu jangan ditunda-tunda untuk memperbaiki rumah tangga kita agar bahagia sampai kakek nenek. Dan orang-orang yang bahagia berumah tangga itulah insya Allah yang akan mampu memperbesar jabatannya di dunia ini. Ya kan? Jadi anak-anak embonan mudo embo ulang balik je minta cara nak bansai itu takdir Allah. Kayo takdir Allah. Nah, ada orang kayo pak, bininya ndak ada pernah bertemu je nyo. Sebentarnya ke Amerika, sebentar ke Australia, sebentar ke sebab di setiap negara tu ada sahamnya, saham perusahaannya. Nyo mau urus itu setaruh. Ya kan? Tidak ada bertemu dengan kita. Padahal di dalam rumah tangga itu disuruh oleh Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Engkau itu ibarat pakaian. Pakaian mbak, badanku mangkorancak gagah dicalik kalau berpakaian. Pakaian gagah lo dicalik kalau dipasangkan ke badan. Kalau pakaian kau disimpan di dalam lemari lo nampak rencaknya. Enggak. Jadi suami istri itu harus selalu babawa. Kalau kerajo sama di pekumbuh, ya sama kerajo di pekumbuh tinggal. Kalau baju ndak laki di badannya pakai di orang jangan menyesal. Oh kerajo di Palembang istri siko akan masari temu jawab hanya pakai di orang. Deknya tinggal panjang saya. Iya kan? Atunya akibatnya. Maka anak-anakku yang baru nikah, di mana suami bekerja, walaupun anda bekerja di Payakumbuh ini, turut je suami. Sebab kepala rumah tangga bukan kita, tapi dia berhenti setelah kerajo, gaji udah Allah, insya Allah lumayan di rumah senanti di tempat kerajo udah, turut yang suami itu. Ya kan? Jangan pertahankan kerja kita berpisah dengannya. Kalau berpisah, tu baju tangga di badan. Jangan menyasa kalau dipakai orang. Ambo dulu ibu-ibu kaum muslimin istri mau nak bekerja. Ya kan?
Di rumah sesama jambo. Sudah tu kewajiban ibu-ibu kalau apa-apa tadi magi makan istri sesuai je pencariannya. Kalau ibu-ibu menyenangkan hati suami. Bu, kalau ada ibu jadi guru ndak ibu agih na piti suami ibu tu ibu ndak berdosa dah. Iya kan? Ndak berdosa kami ustaz, ndak kepala rumah tangga suami. Tapi kalau ibu rela membantu, iya kan? Itu boleh saja. Itu namanya si muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang luko lapau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awojo tabiang sanda menyanda keduanya. Kalau dibantu boleh, pindah ada kewajiban ibu. Kewajiban ibu cik saja menyenangkan hati suami. Menyenangkan hati suami itu. Ya kan? Misalnya nyopai dinas keluar. Nyobalian ibu kain tiba di rumah ko kain bu elah ke baju barabui orang beli kain ko tadi dicari kain ko nak ketuju dah warnanya norak tapi supaya hati suami ko jangan tersinggung dah pandai bana udah memilih raginya dah ada tetangga di pekumbuh pakai kain joiko lah ko dah dibuat ke baju dipakai majlis taklim dipakai wirid yasin dipakai ke pasar dipakai menyiang laman. Anak kecek suami ko. Kadang mana hati isteri dan ya Allah. Dan balian kainnya buat ke bajunya pakai taruh. Padahal dalam hati awak mengko dem pakai taruh kain ko nak cepek lapu macam. Tapi ibu-ibu sudah berpahala menyenangkan hati suami. Kemana pergi seizin suami. Mudah-mudahan rumah tangga bahagia. Itulah tausiah kita. Saya kaum muslimin dah ada istirahat pagi tadi jo pemerintah kota Payakumbuh sudah zuhur tadi di jorong namanya tadi Mungo Nagari Mungo Kecamatan Luha Bukit Gombak Tua saya di belakang Kecamatan Luha Bukit Gombak Tua Nagari Bungo, biko malam ni malam tu. Belum okey. Jadi alung ka istirahat jorang gaik golek. Sudah tu minta antan ke apa? Ke Padang sebab besok adalah bagian nasihat pernikahan. Ya kan? Tanggal 10 itu pai umrah dibawa dek Bonita umrah. Ustaz-ustaz viral kau kan minta di orang-orang umrah kau boleh dipasang gambar ustaz di terapel kami. Ustaz tak kami suruh mencari jemaah dah. Kami pasang saya gambar ustaz di kantor kami. Rupa saja inyo memasang gambar ambo tu, ya kan? Banyak orang ingin bergabung umrah. Ambo lah selodang tabo di upi saja. Ya kan? Ndak membayi ambo do di perean. Jadi ambo berangkat tanggal 10 untuk masonan kadatang perwakilan Bonita tu ada di Payakum Buah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ibu dan bapak mau bergabung, pai ke kantornya tu. Mudah-mudahan walaupun sekarang haji itu sangat lama kita menunggu, seindah-indahnya pai jo umrah tacalik jo dewa kampung Rasulul. Bisa jawab salat di Masjidil Haram, bisa di Masjid Nabawi, bisa di Masjid Kiblaten, bisa di Masjid Kuba. Itulah pesan terakhir dari ambo dan tolong doakan orang gaib ko selesai beribadah dari tanggal 10 sampai tanggal 22. Insya-Allah. Kalau ada nan salah ambo baca saja ambo mulai mengecek tadi Bapak Ibu, maafkan ambo lahir batin ni. Jangan disumpah yang ambo lah membana ambo istri ambo lah mati tu ambo ibu sumpah ibu lo. Doa nyo ambo sehat walafiat karena banyak lai ambo berjanji yo orang Islam malah lah sampai bulan Mei lah panuh nan menerima wirid ko anak ambo ndak takapir di kepala ambo ko dak mau buang ya anak ambo ko sejak jam 5 tadi sampai jam 9:30 malam karena siangnya karajo. Jadi kalau ada WA bapak nan alunnya jawab baiknya jawab malam tu. Ambo tinggal pai sewirid ko lai. Jadi datuk ko jo timnya membawa ambo wirid tu bau buang jo anak ambo.
Ya kan? Ayam goreng restoran Sinjai, panjang jambatan Suramadu, kalau jadwal lain sesuai, mah sore kini bisa awak batamu. Salah ka Allah, ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.